Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita berbicara mengenai mengakui di depan umum. Apa yang kita akui? Kebanyakan dari kita ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berkata, beranikah saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan di depan umum? Bahkan ketika kita berani mengakui Yesus sebagai Tuhan di depan umum, kita merasa bahwa kita sudah mengakui Yesus di depan umum, maka berarti nanti Tuhan Yesus akan mengakui kita. Saudara, ini pandangan yang kita terima sejak awal kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan banyak sekali yang mengajarkan bahwa ketika kita mau mengakui Yesus di depan umum, berarti secara otomatis Tuhan Yesus akan mengakui kita di depan umum. Saudara, pergumulan hidup kita, perjuangan kita, bagaimana kita berusaha meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama, ini sesuatu hal yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Dan bukti bagi ini diperjuangkan, kita setiap hari berusaha terus-menerus mengikuti kehendak Bapa. Yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah kita melakukan kehendak Bapa. Saudara, firman Tuhan berkata, banyak orang yang memanggil Tuhan, 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 tetapi mereka tetap tidak bisa masuk kepada rumah Bapa. Mereka tidak bisa masuk kepada surga. Justru mereka ditolak di sana. Bukan orang yang memanggilku Bapa, Bapa, Bapa yang dikatakan di situ. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, dia yang bisa masuk. Saudara, mungkin kita merasa kita sudah menjadi orang yang benar. Kita merasa kita sudah dibenarkan. Kita merasa bahwa kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita merasa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita belum melakukan kehendak Bapa, apa jadinya? Sedangkan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, dan inilah tolak ukurnya yang harus kita lakukan. Inilah standarnya yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini, saudara. Selama ini kita hanya terpaku dan terbawa dengan cara berpikir kebanyakan orang, cara berpikir yang kita terima selama ini bahwa kalau kita sudah melakukan mujizat, kita sudah mengusir setan, kita sudah menyembuhkan orang sakit dengan menumpangkan tangan, kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang benar. Kita merasa bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Kalau ini yang menjadi patokan pemikiran kita, kalau ini yang menjadi cara berlogika kita berpikir, sangat disayangkan. Dapat dikatakan bahwa kita belum mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas katakan, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang dapat masuk kepada tempatnya. Orang yang melakukan kehendak Bapa, dia yang bisa diterima. Adakah sekarang saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Melakukan kehendak Bapa tidak terbatas dengan kita ada orang kesurupan, kita menumpangkan tangan, kita mengusir setan. Lalu kita bangga, kita orang yang dipakai Tuhan. Kita orang yang diurapi, kita bisa bersombong. Tidak saudara, sesat kalau kita melakukan seperti itu. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita sudah menumpangkan tangan atas orang yang sakit, tiba-tiba orang itu sembuh. Dan kita berani berkata, karena doa kita, karena penumpangan tangan kita, maka orang itu menjadi sembuh. Kita boleh berbangga karena kita sudah mendoakan orang dan orang itu terjadi mujizat. Firman Tuhan jelas katakan, bukan orang yang melakukan mujizat yang diterima oleh Bapa, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, kalau selama ini kita mungkin berpikir bahwa kita sudah mengusir setan, kita sudah menumpangkan tangan atas orang sakit, kita melakukan mujizat setiap hari, lalu kita bangga dan kita mengajarkan kepada orang lain, mari kejarlah mujizat, dan kejarlah mujizat. Hati-hati saudara. Pengajaran seperti ini bisa menyesatkan kehidupan kita. Kalau kita mengajarkan orang lain terus untuk mengejar mujizat, padahal itu belum menjadi patokan. Karena patokan yang sesungguhnya adalah bagaimana saudara dan saya melakukan kehendak Bapa. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita hadapi dalam dunia ini tidak cukup hanya sebatas kita menerima mujizat, melakukan mujizat, menumpangkan tangan, mengusir setan. Tidak cukup. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah kita menerima Dia, kita dibenarkan, ada tanggung jawab yang saudara harus lakukan. Tanggung jawab yang saudara harus lakukan adalah kita memberi diri kita untuk dimuridkan, untuk didewasakan, supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa. Dari mana kita mengerti kehendak Bapa? Kita harus belajar Injil yang sesungguhnya. Kita harus belajar Injil dengan benar. Kita memahami isi Alkitab, supaya ketika kita memahami, di dalam situlah kita bisa mengerti apa kehendak Bapa. Saudara,
Sudah terlalu banyak kita menerima pengajaran, terlalu banyak kita mendengar, mari kejarlah mujizat, merasa kita menjadi orang hebat. Tetapi hati-hati, siapapun kita, baik kita melayani, tidak melayani, kita seorang pendeta sekalipun, tapi kalau kita hanya fokus kita melakukan mujizat, kita hanya fokus kita mengusir setan dan kita berbangga hati bahwa kita bisa mengusir setan, berarti tangan kita ada kuasa, berarti hidup kita ada kuasa, itu belum seberapa. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus dibuktikan dengan tindakan kita melakukan kehendak Bapa. Sama ketika Yesus ada di dunia ini sebagai manusia seutuhnya. Dia sudah memberi contoh kepada saudara dan kepada saya bagaimana dia hidup seturut dan kehendak apa yang Bapa inginkan. Dari mana kita tahu? Lihat, ketika Yesus sebagai manusia seutuhnya, dia pun mengalami ketakutan. Ketika dia harus menjelang untuk disalibkan, dia bilang kepada Bapa, ketika dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Hal tersebut membuktikan Tuhan Yesus menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tetapi dia menunjukkan kepada saudara dan kepada saya bahwa kita harus setia melakukan kehendak Bapa. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa untuk menghalau supaya tidak terjadi hal seperti itu? Sangat bisa. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa memanggil malaikat-malaikat di surga supaya dia tidak disalibkan? Sangat bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak mau. Karena dia mau memberitahukan kepada kita semua. Dan dia terutama lagi dia mau tunduk kepada Bapa. Dia mempunyai tugas. Dia harus melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Makanya dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita merasa sudah melakukan mujizat. Kita merasa sudah mengusir setan. Kita sudah menyembuhkan orang. Lalu kita berbangga. Kita sudah mengakui Tuhan Yesus di muka umum. Saudara, kalau itu menjadi patokannya, salah. Kita harus bisa melakukan kehendak Bapa, karena itu standarnya. Supaya ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita kembali dan masuk kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana Bapa melihat bahwa ada karakter Yesus. Di sana Bapa melihat bagaimana kesetiaan saudara melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Apakah melakukan mujizat bukan kehendak Bapa? Belum tentu semua mujizat yang dilakukan itu kehendak Bapa, saudara. Kita harus bisa melihat, mengkoreksinya. Banyak orang yang mengajarkan, mari hal ini kita lakukan. Mari kejar mujizat, kejar kuasa. Buat apa saudara mengejar mujizat? Buat apa saudara mengejar kuasa? Kalau ujung-ujungnya saudara mengalami kematian, masuk kepada api yang kekal. Ini bukan tujuan akhir orang percaya, saudara. Tujuan akhir hidup kita adalah kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak mudah untuk masuk ke sana. Untuk dapat masuk ke sana, kita harus dengan sempurna melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus menggumulkan kebenaran Tuhan. Kita harus memperjuangkannya dalam setiap detik kehidupan kita. Bukan cuma sesaat, saudara, tetapi setiap detik-detik kehidupan kita. Setiap kita mengambil keputusan, setiap kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita gumulkan, keputusan apa yang kita ambil. Adakah kita menyukakan hati Bapa? Adakah kita menyenangkan Dia? Selama semua yang kita ambil itu masih fokus pada diri kita sendiri, kita belum menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Setiap yang kita lakukan harus kita menyukakan hati Bapa. Kita bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di muka bumi ini, di hadapan banyak orang, bukan hanya dengan mulut. Mulut kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi kelakuan kita, sikap kita, adakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Mulai hari ini, saudara, ketika kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mengakui Bapa di surga, di muka umum, berarti kita harus melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.